Assalamualaikum. Halo, selamat datang di channel gue Bang Ali Sadisin, tempat di mana gue berbagi tips, berbagi komen dan sebagainya yang sadis-sadis pokoknya, yang keren-keren, yang bermanfaat banget buat hidup lo. Nah, sekarang ini lagi zaman susah ya, zaman dimana krisis krisis karena adanya virus COVID-19 yang berimbas pada semua kegiatan masyarakat, semua orang lah intinya. Nggak cuman di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang endingnya banyak negara yang krisis. Gara-gara itu dunia internasional banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan apalagi perusahaan kecil gitu kan. Dan itu efeknya banyak pengangguran di mana-mana. Banyak orang di PHK, PHK massal, terus yang dirumahkan, belum lagi yang gajinya dipotong gitu kan. Orang yang selama ini penghasilannya tetap, kemudian tiba-tiba penghasilannya hilang. Nah, kondisi ini imbasnya adalah banyak sekali orang yang berduyun-duyun mencoba untuk memulai usaha sendiri, ya jualan gitu kan, dengan cara jualan. Mereka jualan baik itu di Instagram, di Facebook. Nah, rata-rata sih mereka jualan online karena offline saat ini tuh nggak bisa akibat adanya COVID-19. Mereka harus PSBB, semuanya ada di rumah, semuanya diam. Jadi yang offline itu semua bisnis bisa dibilang tiarap, nggak ada yang jalan. Jadi satu-satunya cara adalah bisnis online gitu kan. Nah, mereka berusaha untuk jualan bisnis online dari WhatsApp lah atau dari Instagram lah gitu kan. Jualan apapun itu, pakaian, makanan dan sebagainya. Itu semua mereka lakuin cuma untuk menambah pendapatan mereka atau minimal menggantikan pendapatan mereka yang hilang. Nah, tapi yang gue amatin selama ini fenomenanya jadi itu lucu gitu kan. Orang-orang mereka jualan macam-macam produk, ada macam-macam produk gitu kan. Bahkan teman gue tuh ada yang jualan rinso, ada yang jualan eh, sampo, macam-macam itu produk-produk harian gitu kan dia jual. Tapi kalau ditanya laku atau enggak ya nggak laku gitu kan. Kenapa bisa nggak laku? Itu karena mereka ini rata-rata orang yang terjun ke dunia bisnis yang kayak gini itu mereka mikirin produk dulu baru kemudian market. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya itu adalah kita harus lihat market dulu atau produk dulu, iya kan? Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat kayak gini tuh jadinya semua orang jualan, wah gue punya produk, terus akhirnya gue jual gitu kan. Berusaha untuk produk itu disukain masyarakat sampai akhirnya laris dan akhirnya kaya gitu kan. Tapi kondisinya sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Itu tuh kalau bisa diistilahin gitu ya, bisa bisa kita umpamakan adalah itu kayak kita suka sama seseorang gitu ya, kita suka sama seseorang, eee, produknya itu adalah diri kita gitu kan, terus orang itu adalah pasarnya, terus kita bilang bahwa, "Iya, gue nih ganteng," atau "Gue nih cantik," terus, "Gue adalah, pasar yang apa, gue adalah produk yang bagus," gitu kan. Terus, kita tawarin ke dia, mau nggak lo jadi pacar gue?" Gitu, "Lo jadi pacar gue lah ya," gitu kan. Ini nyaris besar kemungkinan gitu ya, itu yang terjadi adalah ditolak. Karena apa? Kita cuman mikirin produknya aja, kita cuma mikirin diri kita aja, bahwa diri kita tuh bagus tanpa kita melihat lagi kebutuhan pasarnya apa, kebutuhan dia itu untuk pasangan tuh apa gitu. Apakah dia butuhnya pasangan dengan penghasilan sekian kah, atau dengan tinggi sekian kah, atau dengan muka yang seperti apakah, itu semua kita nggak pikirin, kita mikirin cuma diri kita aja. Nah, ini yang lucu, ini yang kejadian di masyarakat. Masyarakat itu nggak mikirin, di masyarakat itu orang-orang nggak pada mikirin ketika jualan bahwa yang dibutuhin market itu apa sih gitu kan. Mereka lebih berpikiran bahwa oh ini produk gua layak untuk dijual, akhirnya gua jual. Tapi endingnya adalah nggak menjawab kebutuhan masyarakat. Nah ini lucu. Gitu. Akhirnya ya jualannya nggak laku. Gitu ya. Sorry to say, nggak akan gede. Gitu. Lu nggak akan bisa menciptakan pasar yang besar dengan pola pikir yang kayak gini. Jadi yang harus lu pikirin itu adalah yang pertama lu harus lihat kebutuhan market itu apa, kebutuhan pasar itu apa gitu kan. Permasalahan yang ada di market itu apa sih gitu kan. Sampai ketika lu bisa jawab permasalahan ini, maka lu akan mendapatkan sebuah produk yang sudah memiliki market yang jelas. Nah,
memiliki produk yang sudah punya market yang jelas ini efeknya gede banget. Dengan lu punya, produk yang sudah punya market jelas gitu kan, itu akan sangat mudah menjualnya. Kayak misalnya contohnya adalah, eee, lu pengen jual, kursus, terkait gimana caranya jualan bisnis, secara online, di Instagram atau di Facebook gitu kan. Nah, berarti pasar lu itu adalah orang yang, mau jualan di Facebook atau di, Instagram. Nah, dari situ lu bisa lihat nih, umurnya mereka berapa, kira-kira biasanya yang jualan itu umur berapa sih gitu kan. Dan pangsa pasar lu bisa lu temuin di mana, itu semua bisa lu tentuin dengan, udah ketika lu udah tahu siapa marketnya. Nah, itu yang memudahkan kita untuk bisa jualan lebih jauh. Dengan pola pikir yang kayak gini, eee, itu akhirnya bikin jualan kita akan jadi lebih laris. Jadi jangan dibalik posisinya gitu, jangan dibalik bahwa, lu punya produk dulu baru kemudian lu cari pasarnya, nggak kayak gitu. Karena biasanya kadang-kadang orang, jadi malah bingung, kayak misalnya lu mau jualan HP, terus kemudian, lu udah punya HP-nya nih, terus habis itu lu mau jual ke siapa, lu nggak tahu gitu kan, karena lu cuma mikir bahwa semua orang butuh HP. Iya, semua orang butuh HP, tapi HP yang seperti apa gitu kan, HP yang seperti apa. Lu nggak mungkin jualan iPhone ke orang-orang semua. Pasti jualan iPhone itu ke orang yang mampu beli iPhone, orang yang, percaya sama produk iPhone. Nah, itu lu pikirin semuanya. Jadi ketika lu udah tentuin marketnya, kayak misalnya bahwa gue mau jualan, handphone untuk, orang-orang yang, eee, ya bisa dibilang kebutuhannya itu untuk handphone yang tangguh gitu ya. Jadi dia sering naik gunung kah atau berada di lapangan kah, jadi, handphone yang lu perluin itu udah jelas. Ya, handphone-nya adalah handphone yang tangguh, yang nggak gampang rusak, nggak gampang, eee, mati gara-gara, kondisi-kondisi ekstrim. Nah, dengan pasar yang jelas, lu akan menemukan produk yang jelas dan akhirnya ketika produknya udah jelas, pasarnya udah jelas, lu akan sangat mudah untuk menjualnya lagi ke market lu dan akan mendapatkan untung yang besar. Nah, itu sih yang paling harus lu perhatiin ketika lu memulai usaha. Oke, paling untuk kali ini sekian dulu, simak terus, channel gue yang akan terus ngebahas tentang, terutama marketing ya, biar, kita sama-sama belajar, supaya makin jago untuk masalah jual-jual barang dan sebagainya. Ya, nanti akan banyak tips-tips lain yang akan gue bahas ke kalian, mudah-mudahan bisa ngebantu. Oke, itu aja dari gue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.